Ya, halo. Berjumpa lagi dengan saya dengan Andi Irawan dari Jalin Realty International. Ya, pada siang hari ini saya akan share mengenai salah satu proyek di CBD Melbourne sudah komplit, siap untuk dihuni atau disewakan. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu dengan saya Andi Irawan dan saya adalah Senior Property Consultant di Jalin Realty Indonesia. Nah, saya akan share mengenai Jalin Realty International. Jalin Realty International memberikan end-to-end solution. Maksudnya apa? Mulai dari pemilihan proyek, serah terima bangunan, sampai dengan sewa menyewa, dan juga resale. Jadi jika Anda seorang investor yang ingin berinvestasi properti di luar negeri dan merasa bingung bagaimana caranya untuk berinvestasi, Jalin Realty adalah solusinya. Mulai dari pemilihan proyek di mana lokasi sangat-sangat penting sekali bagi para investor, kemudian transportasi, edukasi, dan juga shopping center. Kemudian pada saat serah terima, Anda juga tidak perlu untuk ke lokasi atau ke Australia. Mengingat apalagi sekarang adalah pandemi, jadi Anda hanya duduk manis di rumah saja atau hanya di Indonesia saja, Anda sudah bisa memiliki properti di Australia sampai dengan serah terima. Kalau nanti Anda mau menyewakan unitnya, kami juga bisa membantu. Dan yang paling penting adalah sebagai investor, jika Anda ingin menjual kembali properti Anda, tentunya tidak perlu bingung lagi karena Jalin Realty memiliki solusinya. Nah, sebentar lagi saya akan share mengenai video sedikit mengenai resale project di Australia Melbourne. Dan ini berlangsung dengan cara auction atau lelang. Antara lelang di Indonesia dengan lelang di Australia berbeda. Karena lelang di Indonesia itu seperti properti yang gagal bayar, tidak memenuhi kewajibannya, dan sehingga properti Anda dilelang ke masyarakat. Ini beda. Ini adalah salah satu cara untuk menjual kembali properti Anda dengan lebih cepat, yaitu dengan lelang. A very good morning to you all and a very, very warm welcome to the auction sale here at 1 Mackay Wharf, right in this secluded part of Doncaster. And assisting me, we have this wonderful team here at Jalin. 60,000 square metres of crown open parkland in this residence. Let's go. Yes. At 860, 80 good bid, 900 now, sir. Absolutely, you would. A million now, good decision. Yes, 60 is good bid. At 60 here, 1.19, good bid. Yeah, 1.2, good luck now. 208, I'll take it at 208. 1.21, good bid. 1.212, you heard it. The property is going, you sure, sir? Out. The property sold, ladies and gentlemen, that's $1,212,000. Working for Jalin Realty has been a fantastic experience for me. Having offices over Southeast Asia and now building a benchmark in the Melbourne CBD. I love working in Jalin Realty because the working culture is so different compared to other real estate companies. Over the years, we came across challenges, but we work all together to overcome that. At Jalin Realty, we're not only just a workplace, but a family. It's a fantastic place to be. Ya, cukup menarik bukan? Karena di sana ada interaktif di mana pembeli bersama-sama berkumpul untuk memulai bargaining nilai properti yang mereka inginkan. Di sana juga muncul emosional di mana pembeli juga bisa langsung jika berani dengan bid tertinggi, mereka akan dapat memiliki properti tersebut. Dan inilah our team around the globe. Jadi Jalin Real itu memiliki beberapa cabang di beberapa negara. Seperti di Australia, Hong Kong, Indonesia, Singapura, China, dan juga Malaysia. Nah, sekarang kita mulai bertanya kenapa land lease? Apa itu land lease?
Jadi, land lease adalah one of the biggest development di Australia. Jadi, land lease tersebut adalah memiliki juga, mereka juga tercipta pada tahun 1958 didirikan dan mempunyai headquarter di Sydney, Australia. Dan mereka juga memiliki 13.000 employee. Dan sampai saat ini mereka develop lebih dari kurang lebih beberapa negara, seperti misalnya di Australia, Amerika, London, dan juga di Asia, seperti di Singapura dan juga Malaysia. Nah, land lease juga melakukan development seperti apa? Tidak hanya residensial, tapi land lease juga melakukan development di bidang healthcare, komersial, kemudian juga shopping center, parkland, dan juga highway, bahkan bridge, dan juga tunnel, dan juga train lines. Jadi development land lease ini bukan hanya fokus kepada residensial juga. Nah, mengapa selalu kita bilang bahwa salah satu developer yang baik adalah developer yang bisa menempatkan di mana bukan hanya residensial saja, tapi juga bisa memenuhi seperti shopping center, kemudian ada office di sana, dan juga transportasi. Nah, disinilah kita dapatkan dengan developer land lease tersebut. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa negara yang ikut di-develop oleh land lease, seperti di Amerika, Eropa, Asia, dan juga di Australia. Nah, ini ada beberapa proyek yang land lease kerjakan dan semua ini sudah komplit. Seperti di Amerika ada di San Francisco, New York, kemudian di Chicago, kemudian di Asia di Singapura dan juga di Malaysia. Di Australia juga karena sebagai headquarter di sana ada di Sydney, Brisbane, Melbourne, dan juga di Perth. Bahkan di Gold Coast juga. Dan juga ada juga develop di Europe seperti di London, kemudian di Italia dan lain sebagainya. Ya, ini adalah beberapa proyek yang sudah jadi, yang sudah komplit di berbagai negara seperti di Amerika, Australia dan lain sebagainya. Nah, kalau saya bicara tentang land lease, tentunya jika Anda sudah familiar atau belum familiar, saya akan share sedikit bahwa land lease itu sangat besar di daerah Dockland, Melbourne. Hampir satu keseluruhan Dockland itu menjadi kepemilikan semua land lease. Nah, sebentar lagi saya akan share mengenai Victoria Harbour di Dockland yang di-develop oleh land lease.
Ya, tadi kita bisa lihat sendiri bahwa the whole master plan yang dibuat atau yang dibangun oleh Lendlease. Di sana tidak hanya residensial, tapi juga ada office, ada juga shopping center, dan bahkan tadi kita lihat bahwa ada tramline. Itu ada moda transportasi yang menghubungkan dari Dockland Lendlease untuk ke city. Dan juga nanti Pak Riki akan share mengenai lokasi di mana project Lendlease yang akan kita tunjukkan. Dan semuanya ini bisa dilalui oleh tram dan semuanya itu free tram. Dan juga lokasi ini dekat dengan CBD, atau kita bisa bilang bukan dekat dengan CBD, memang ini lokasi di CBD, Melbourne, Australia. Why Australia? Kenapa harus berinvestasi di Australia? Banyak para investor berpikir, oke, kalau saya mau invest di luar negeri, saya harus investasi di mana? Di Malaysia, Singapura, di Eropa, di Amerika. Kenapa di Australia? Satu, karena di Australia itu merupakan istilah kata destinasi investasi properti yang cukup meringankan. Dalam artian, Anda hanya cukup bayar 30% dari purchase price dan Anda bisa memiliki properti di Australia. Dan juga di Australia merupakan mendapatkan AAA credit rating dalam artian semua pinjaman dalam artian lancar, dan juga selama dalam sejarah bahwa Australia memiliki low interest rate dalam hal suku bunga pinjaman dibandingkan negara lain. Kemudian dari stabilitas government dan juga hukum perpajakan di sana. Dan kalau kita bisa lihat, populasi di Australia lebih dalam artian lebih berkembang. Banyak baik student di Asia maupun di Amerika dan juga di Eropa yang study ke Australia. Dan juga karena Australia sebagai world class education. Nah, satu hal yang terpenting bahwa tidak ada namanya tax atau debt duty. Dalam artian apa? Di sini pengertiannya bahwa apabila Anda sebagai pemilik investor dan Anda sudah memiliki umur yang cukup, jika terjadi sesuatu dengan Anda, yaitu nanti langsung hak milik properti Anda dipindah tangankan ke anak Anda tanpa dikenakan tax dan segala macamnya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di sini adalah top 100 university di seluruh dunia dan termasuk juga di Australia seperti UTS, RMIT, dan lain sebagainya. Why Melbourne? Kenapa dengan Melbourne? Kenapa kita memilih Melbourne? Kalau kita bandingkan dengan beberapa state di lainnya seperti di Sydney, Brisbane, atau di Perth, kenapa pilih di Melbourne? Karena Melbourne merupakan one of the most livable city in the world. Ya, kemudian juga ada beberapa world class education juga di Melbourne. Diprediksikan di tahun 2028 bahwa Melbourne ini akan lebih banyak populasinya dibandingkan Sydney di tahun 2028. Nah, saat ini tetap di Sydney, kedua di Melbourne, sisanya di Brisbane, Gold Coast, dan Perth, dan lain sebagainya. Tapi untuk kedepannya diprediksikan Melbourne akan lebih tinggi populasi dibanding Sydney. Karena apa? Karena di Sydney itu sudah benar-benar full dan sudah tidak banyak development lagi di Sydney. Tapi kalau di Melbourne, Australia masih ada development baru lagi, infrastruktur properti lagi yang baru. Kemudian kalau kita bisa lihat dengan kestabilan ekonomi di Australia, jadi dalam artian harga pun walau pada saat pandemi kemarin ada koreksi harga, tapi sekarang ini harga sudah kembali normal dan juga pengertiannya bahwa pada saat ini juga demand juga sudah mulai bertambah untuk properti di Australia. Dan jika tadi kita lihat sebelumnya Anda melihat bahwa video mengenai auction dan auction rate di Melbourne itu rata-rata di atas 75% keberhasilannya.
Oke, sekarang saya bicara mengenai bagaimana cara berinvestasi properti di Australia, khususnya di Melbourne. Jadi pada saat sekarang, Anda cukup bayar 10% deposit untuk deposit pertama, kemudian tidak perlu bayar apa-apa lagi sampai dengan bangunan jadi. Nah, kebetulan yang sebentar lagi Pak Riki akan sampaikan salah satu proyek yang didevelop oleh Lendlease dengan nama proyek Melbourne Quarter, bangunannya sudah jadi dan juga harganya masih harga tahun 2016-2017. Jadi ini kesempatan yang sangat langka sekali karena harga masih harga lama, bangunan sudah jadi, dan jika Anda invest sekarang, Anda langsung sudah siap huni dan juga siap untuk disewakan. Kemudian setelah kita proses pinjaman, sekurang lebih kira-kira sekitar 1 bulan sampai 2 bulan, baru masuk second deposit, yaitu sebesar 20%, dan 70%-nya adalah dengan pinjaman. Dan di sini sudah serah terima kunci, Anda juga bisa sewakan, dan lain sebagainya. Jika Anda bertanya, siapa yang akan menyewakan, siapa yang akan mengurus manajemen untuk sewanya, Jalin di sini akan membantu untuk sewa menyewa. Di sini saya buatkan diagram bahwa no effort atau less effort dan benefitnya sangat luar biasa sekali. Oke, sekali lagi kita saksikan sedikit cuplikan mengenai proyek di Melbourne Quarter by Lendlease. Ya, halo Pak Riki. Halo Pak Andi, apa kabar? Ya, Pak Riki. Apa kabarnya Pak Riki? Baik Pak Andi. Ya, nah untuk kedepannya akan di-guidance oleh Pak Riki mengenai Project Melbourne Quarter by Lendlease. Silakan Pak Riki. Ya, jadi Melbourne Quarter ini proyek yang terbesar di CBD Melbourne. Ini adalah master plan dari Lendlease. Totalnya master plan ini 2,5 hektar. Nah, ini bangunannya seperti ini. Kemudian tadi Pak Andi sudah cerita ini apartemen di CBD Melbourne yang bangunannya sudah jadi. Nah, ini dia tampak dari Spencer Street. Ini bangunannya East Tower. Sudah jadi, sudah komplit. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada Yarra River. Kemudian di master plan Lendlease ini seperti ini, kalau bisa saya kasih tanda ya. Nah, ini dia the whole master plan Lendlease, 2,5 hektar luasnya. Ya, Dan betul sekali Pak Riki. Kelebihannya dari master plan ini 50% dari 2,5 hektar itu
dijadikan ruang terbuka hijau. Jadi tidak dibangun, itu hanya untuk rooftop, sky park. Nanti kita bisa lihat. Nah, ini dia the whole master plan-nya. Jadi di sini ada office tower, kemudian ada hotel, retail, dan ini taman-tamannya juga ada banyak sekali ya. Ada 3 taman di sini. Kita lihat. Terus kemudian mungkin ada yang bertanya, oh ini kan di sebelah ini ada railway ini, ya kan? Berisik atau enggak? Itu jangan khawatir. Australia sangat concern sekali sama polusi suara, udara. Mereka buat bangunan ini sudah dengan double glass di window-nya. Iya, double glass. Soundproof, begitu. Hanya lokasinya di sini. Kelebihannya yang East Tower ini kita bisa langsung lihat Crown Casino Melbourne dan Yarra River. Kelebihannya tower itu. Kemudian ini Suburban Railway Loop, ini yang kedepannya akan jadi, ini dari Werribee sampai Cheltenham. Jadi bukan hanya di CBD aja lingkaran itu ya yang free tram zone, tapi dia akan bentuk railway ya loop dari west sampai east. Jadi lingkarannya jadi tambah besar. Begitu. Untuk memudahkan transportasi di Australia, khususnya untuk ke suburb ya dari Pariki ya. Betul, karena Melbourne Quarter ini ke Southern Cross train station itu hanya nyebrang aja udah Southern Cross train station. Dekat sekali, betul. Jadi kita begitu nyebrang kita bisa langsung ke airport. Dari airport kita bisa kemana-mana. Kalau misalnya kita dari airport kita mau ke Brighton Beach itu tinggal langsung naik train aja. Yes. Dan nggak perlu CBD lagi gitu. Tapi kalau mau ke CBD lagi juga bisa lewat Southern Cross Station, Flinders, baru ke Brighton Beach. Ya. Gitu. Jadi aksesnya sangat-sangat mudah sekali di Melbourne ini. Nah ini dia, ini CBD Melbourne ya. Nah lokasinya itu dekat sekali dengan Yarra River Melbourne Quarter ini. Kita bisa lihat langsung Crown Casino Melbourne dan Yarra River. Kita tahu semua di Crown Casino Melbourne itu kalau malam atau tahun baru itu pasti ada kembang api, terus ada api-api yang nyala, itu indah sekali, itu kelebihannya. Jadi kalau pilih apartemen itu jangan hanya di CBD doang, tapi kita harus lihat view-nya itu apa gitu. Ada kelebihan apa dari apartemen ini. Kalau benar-benar di CBD pasti depan belakangnya pasti udah ketutup dengan tower-tower lain, apartemen-apartemen lain. Kelebihannya waterfront kah atau garden atau enggak mungkin dengan segala master plan seperti office, retail, hotel dan lain sebagainya. Begitu Pak Riki ya? Betul. Jadi lokasi Melbourne Quarter ini bagus sekali saya bilang karena apa? Berlokasi di CBD, di kita begitu keluar apartemen lobby itu udah langsung ada tram stop. Ya. Nah, sebelumnya slide Pak Riki sharing tadi itu merupakan real dari building Melbourne Quarter yang sudah jadi dan juga sudah di-capture di Google Map ya Pak Riki ya? Ya, jadi kalian juga bisa lihat di Google Map itu Street View, itu bisa lihat gedungnya seperti apa. Seperti itu karena bangunannya sudah jadi. Yes. Dan tadi saya mau cerita why Lendlease. Lendlease ini dia developer terbesar di seluruh Australia. Jadi dia dapat lahan 2,5 hektar di CBD yang dekat dengan Yarra River. Biasanya kalau apartemen yang di CBD udah pasti view-nya depan pasti gedung, belakang pasti gedung. Pasti seperti itu. Jadi view-nya hampir bisa dibilang lokasi oke, view-nya nggak ada. Iya. Yeah. View-nya hanya gedung-gedung doang. Tapi kalau misalnya di Melbourne Quarter ini kita bisa lihat Yarra River, Crown Casino, ya. Dan ini master plan. 2,5 hektar. Sudah pasti depannya kita tahu akan dibangun apa, belakangnya akan dibangun apa, dan berapa lantai. Itu udah jelas. Itu kelebihannya master plan. Dan kenaikan nilai propertinya juga kalau misalnya di master plan itu jauh lebih tinggi dibanding dengan developer-developer kecil yang hanya bangun mungkin di 1.000 meter atau 2.000 meter, itu kita kan nggak tahu depannya developer apa gitu. Yeah. Jadi view-nya bisa mungkin akan ke blok sekarang, mungkin nggak, mungkin nanti 5 tahun lagi who knows developer akan bangun yang lebih tinggi lagi. Begitu. Kemudian dari sisi tidak untuk Melbourne Quarter kan Pak Riki ya? Ya, Melbourne Quarter. Pengecualian. Dari sisi transportation ini kita berlokasi dilewati oleh tram stop ya. Jadi itu tramnya free, kita mau kemana-mana seputar CBD itu free.
Kemudian kita tinggal cross the road, tinggal nyebrang aja itu udah Southern Cross Station. Kemudian kita kalau misalnya mau naik bus ke airport juga bisa, ke Tullamarine, ke Avalon itu bisa naik Skybus. Jadi sangat convenient sekali di sini, di lokasi Melbourne Quarter ini. Kemudian ada V-Line di Interstate Australia Wide. Jadi kita bisa, kalau udah dekat dengan train station, kita bisa ke Sydney, kita bisa kemana-mana dengan menggunakan train. Terus Metro Train to Melbourne Suburb, ya itu udah pasti ada. Terus kemudian buses throughout Victoria State. Kemudian yang paling penting lagi, kebanyakan investor itu mereka invest di Melbourne itu salah satunya invest, kedua untuk anak sekolah. Anak-anak yang study di Melbourne, Australia. Ini udah pasti lokasinya itu udah benar-benar satu di CBD, karena uni juga mostly di CBD. Memang ada yang di suburb seperti Deakin, terus seperti Monash, ya, ada di Caulfield, ada di Clayton. Tapi yang university yang terbesar itu seperti RMIT, Mel U, kemudian Victoria University itu di CBD. Yeah. Semua seperti Chinatown, Crown Casino, Queen Victoria Market, semua orang mungkin ke Melbourne pasti sudah pernah ke sana. Dan familiar di sana. Familiar itu hanya 5 menit mungkin, begitu keluar dari lobby apartemen, duduk di tram 5 menit langsung sampai. Jadi convenient sekali untuk anak-anak kuliah. Dan untuk holiday homes juga nyaman sekali sudah pasti. Nah, ini tadi saya ceritakan 2,5 hektar lahannya, tapi 50% itu dibuat ruang terbuka hijau gitu. Kemudian community space ada 1.000 square meter. Total unitnya ada 1.690 residential unit. 1.690 itu sedikit dibandingkan dengan 120.000 square meter office building. Jadi kan pasti kalau misalnya kita bicara office building, pasti ada orang yang bekerja di kantor tersebut kan. Ya, jadi ini 120.000 square meter ini besar sekali, tiga tower itu totalnya. Terus kemudian ada 4.000 square meter retail, cafe itu ada 4.000 square meter di dalam satu master plan itu. Kemudian ada 3.000 residents yang saat ini sudah tinggal. Kemudian worker ada 10.000 orang dan visitor itu ada 10 million. Nah, ini kita bisa lihat sendiri ruang terbuka hijaunya, Skypark. Itu di sebelah kiri pada gambar itu Southern Cross Station. Jadi begitu kita nyebrang aja udah langsung Southern Cross Station. Jadi tamannya ini indah sekali, ruang terbuka ya, apalagi seperti pandemi gini pasti orang semua lebih prefer outdoor. Sukanya berkumpulnya di outdoor gitu, nggak di ruangan AC yang tertutup. Nah, ini fasad dari, jadi ada 2 fasad depan belakang ya. Tadi kalau kita lihat yang di street, di Flinders Street itu atau Spencer Street itu sisi dari sebelah satunya lagi. Nah, kalau ini dari sisi untuk yang park view-nya hadap ke taman. Nah, ini dia tamannya, cantik sekali ya. Nah, ini kafe dan retailnya di office buildingnya. Itu di bagian bawah itu retail dan kafe-kafe. Ya. Nah, ini. Jadi ini udah jadi semua sekarang kafe dan retailnya. Nah, kemudian fasilitasnya apa aja? Fasilitasnya pertama dia ada 2 entrance. Satu di lower ground itu hotel style grand arrival entrance. Ya, jadi di lower ground itu bisa dari Flinders Street tadi seperti yang gambar di railnya itu Flinders Street. Jadi ada entrance di situ. Kemudian secondary-nya itu ada secondary lobby itu ada di pedestrian di upper ground. Ya. Itu bisa dari The Club and Park via Collins Street. Collins Street tadi yang pas seberang-seberangan sama Southern Cross Station itu Collins Street. Kita semua tahu Collins Street itu sangat terkenal ya di Melbourne. Jadi semua yang branded stuffs itu semua pasti ada di Collins Street. Seperti Chanel, ya, Prada semua ada di Collins Street. Kemudian Tiffany & Co juga dia buka showroom-nya di Collins Street. Jadi sangat prestis sekali nama jalan itu di Melbourne. Kemudian ada indoor pool. Indoor pool itu panjangnya 25 meter dan gym pastinya. Di lantai atasnya ada gym. Nanti kita bisa lihat
gambarnya seperti apa. Kemudian fasilitas yang lainnya di Melbourne Quarter ini ada spa, sauna, kemudian steam room, itu juga ada. Kemudian ada multi-purpose function room, ada yoga room, kemudian ada library dan lounge. Lounge itu kita ada 3 lounge ya, itu semua bookable, kita bisa book. Kalau misalnya kita ada party, birthday party, atau ada acara keluarga, kita bisa book di sana. Kemudian ada private cinema, ini juga menarik nih, ada 20-25 seats untuk kita bisa book nonton di private cinema yang ada di Melbourne Quarter. Nah ini ada internal private dining area, kemudian ada terraces sama barbecue amenities, itu juga semua bookable. Kita bisa book kalau kita ada acara keluarga atau gathering, kita bisa book. Ya. Nah ini lobbynya yang dari Flinders Street, nah ini lobbynya. Jadi ada 2 lobby. Jadi lobby yang di Flinders Street ini, kemudian tadi lobby yang atau entrance yang dari Collins Street itu Collins Street ya. Hadap ke taman yang dekat dengan swimming pool, itu lobby yang kedua. Nah ini lobby ya, ada di lantai ground, sama lantai satunya ada gym. Ini 25 meter nih panjang poolnya. Ya, Pak Riki, mungkin sebelumnya ada beberapa juga para audiens yang baru bergabung. Kita jelaskan sini bahwa Project Melbourne Quarter ini berlokasi di CBD Melbourne dan sudah jadi bangunannya. Nah, ini Pak Riki sedang share mengenai fasilitas dari Melbourne Quarter tersebut. Iya. Jadi bangunannya udah jadi seperti tadi kita cerita di awal, bangunannya sudah jadi. Jadi kalau misalnya kita rencana, mungkin untuk invest dulu nih, sekarang kan lagi good timing to buy, karena pemerintah banyak sekali relaksasi dari betul pemerintah sekali. Australia, dari stamp duty-nya, nanti kita cerita setelah ini. Nah ini private cinemanya, ada 25 seats untuk private cinema, ini juga bookable. Nah ini adalah living room, ya kita bisa lihat view-nya. Itu dari floor, timber floor ya, dari flooring to ceilingnya itu semua glass. Jadi kita bisa langsung lihat view ke Eureka Tower dan Yarra River. Kita bisa lihat semua. Jadi kalau di Australia ini beda dengan Indonesia, Pak Andi. Kalau di Australia gambarnya seperti ini nih, ya, jadinya bisa lebih bagus dari gambar. Betul. Begitu. Kalau di Indonesia mungkin gambarnya seperti ini, mereka kasih timber floor, tapi begitu kenyataannya cuma keramik 60x60. Yes, ya kan? That's different ya. Tidak sama persis dengan gambar. Terus kalau kita lihat di sini dari floor to ceilingnya window, dari kaca, mungkin jadinya cuma setengahnya doang kaca, bawahnya konkret gitu. Jadi nggak sama dengan gambarnya. Jadi living roomnya seperti ini. Kemudian ini kitchen area-nya. Nah, kitchen-nya ini semua yang nempel di unit ini itu sudah include. Seperti kitchen set itu sudah include. Kemudian zinc, terus cooktop, range wood, ya itu semua sudah include, dapat di unit tersebut. Oven kemudian juga termasuk, ya. Oven, timber flooring, kecuali yang nggak nempel seperti kulkas nggak dapat. Terus meja makan juga nggak dapat. Exclude ya. Iya, kulkas, meja makan, TV, sofa, ranjang, itu yang nggak dapat. Yang lain semua sudah nempel, sudah include. Nah, ini juga living dan kitchen-nya. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini di master bedroom-nya. Jadi, kacanya itu melengkung, Pak Andi. Jadi, kita bisa lihat view-nya itu lebih dari 90 derajat. Kita bisa lihat Southbank di sini ya Pak Riki ya, di Eureka Tower dan itu Front Casino, Front Casino, Eureka Tower, terus sama Yarra River di bawah itu juga pasti akan kelihatan. Kita nanti akan tunjukkan real view-nya dari unit yang kita rekomend, kita akan kasih gambarnya. Nah ini kalau di kamar dapatnya karpet nih, ini kan di gambarnya karpet nih. Nah di kamar dapatnya sudah karpet, di living room itu timber flooring. Nah kalau di kamar mandi semua nempel. Ini sudah persis seperti ini adanya dapatnya. Jadi, on dot ya, sesuai dengan yang digambar, sesuai dengan realitanya juga. Sudah pasti seperti ini. Nah ini checklist sebelum invest tuh apa-apa aja sih yang harus kita perhatikan. Ini sebelum investor pikirkan itu, kita sudah pilihkan proyeknya. Satu, kita masih concern sama developernya, siapa sih yang bangun, seberapa besar sih namanya gitu. Ya kan?
Satu, developernya, Lendlease. Kita tutup mata juga semua orang udah tahu Lendlease, the biggest developer di Australia. Ya. Kedua, projectnya di mana, ya kan? Terus seberapa besar? Ini master plan bukan, ya kan? Kemudian kalau kita bicara project, kita bicara mengenai lokasi. Lokasinya di mana, gitu. Ada tram stopnya nggak? Karena kalau developer bagus, lokasinya udah pasti mereka dapat yang terbaik. Ya, kalau lokasi bagus, ya, harga apartemen kita juga bertambah tahun itu pasti akan naik. Harga apartemen naik, pasti harga sewa juga naik, otomatis sewa naik. Ya, kemudian dari pricingnya kita lihat, overprice nggak nih? Developernya oke, ini harganya overprice nggak? Ya kan, itu pasti penting karena kalau misalnya kita masuk atau invest pada saat harga sudah overprice itu naik lagi mungkin pasti naik, tapi akan perlu waktu lebih lama dibanding dengan orang yang masuk di saat yang tepat. Seperti sekarang ini harga 2016 pada saat soft launching lalu. Ya, ini tepat sekali karena berhubung pandemi, jadi ada beberapa investor kita yang gagal bayar atau dia nggak bisa settle, itu developer tarik balik unitnya dan dilepas ke market lagi. Jadi it's a good timing sekali untuk invest di Australia. Kemudian tadi lokasi saya udah cerita, ada tramnya juga free, ya. Itu convenient sekali. Kemudian ada train, ada bus, itu udah nyaman sekali lah. Kemudian dari financing, siapa yang atur financingnya nanti, terus paymentnya seperti apa, itu semua kita akan bantu para investor untuk carikan pinjamannya. Terus kemudian kalau misalnya untuk investasi kita akan bantukan sewa unitnya, ya kan. Kemudian dari taxation-nya seperti apa sih di Australia taxation-nya, rules-nya seperti apa, nanti kita akan adakan seminar lagi untuk tax, ya kan. Kita akan invite tax konsultan di Australia untuk mereka bicara. Jadi itu mungkin orang tax yang lebih paham. Kita hanya bisa bantu informasikan, oh di Australia seperti ini, stamp duty-nya seperti ini, foreign surcharge-nya berapa begitu. Kita tahu kalau sampai situ. Kemudian tax return-nya berapa, itu kita tahu. Kemudian cash flow-nya nanti juga saya atau Pak Andi bisa aturkan seperti apa sih maunya, karena setiap investor portfolionya berbeda-beda. Jadi seperti apa kita akan find out seperti apa baiknya. Kemudian trennya sama sentimennya seperti apa. Kemudian yang paling penting adalah promotionnya saat ini seperti apa. Kita akan bicarakan nanti di akhir dari webinar ini. Very special promotion. Betul. Nggak akan dapat lagi sampai kapanpun nggak ada yang mau seperti pandemi seperti ini lagi. Ya, jadi developer dan government Australia itu berikan yang full-fullan deh, karena memang harga ini harga tahun 2016 dan regulation pajaknya juga pada saat tahun 2015 sebelum ada foreign surcharge apa segala macam itu belum ada. Jadi benar-benar harga dari developernya itu yang kalian bayarkan. Betul. Begitu. Oke, kemudian kita masuk ke sisi paymentnya. Kita ambil contoh di sini, one bed, one bathroom, totalnya 54 square meter, harganya 458.000. Seperti yang Pak Andi jelaskan, kita hanya perlu masukin 10% dari nilai propertinya, which is 45.800. Itu cuma kurang lebih sekitar 460 juta. Kemudian 2 bulan lagi, sambil kita apply loan, siapkan kurang lebih 900 juta atau 90.000 Australian dollar. Udah selepas itu kita akan bantukan carikan pinjamannya 70%. Jadi modalnya hanya 2 itu doang, DP 1 10%, DP 2 20%. Karena pada saat tahun 2019 atau 2020 tahun lalu, itu selain kalian siapkan 10% dan 20%-nya, kalian harus siapkan FIRB-nya 5.700 dulu. 6.000 sekarang Pak Riki untuk 2021 ini ya. Iya, 2021 ini 6.350. Yes. Kalian harus siapkan FIRB, kalian harus siapkan dana stamp duty pastinya 5,5%, dan kalian harus siapkan foreign surcharge, ini yang paling tinggi. Foreign surcharge ini 8%. Jadi 3 item ini ya, promo kali ini itu developer absorb dan government absorb 3 ini. Jadi kalian hanya cukup sediakan 10%, 45.000 dan 90.000 untuk pembelian unit di Melbourne Quarter ini.
Kemudian ada yang menarik lagi juga blind package itu dari developer. Itu juga sudah free. Gitu. Jadi total saving di sini adalah kurang lebih 63.000 karena itu mencakup stamp duty, foreign surcharge dan blinds. Tapi FRB juga belum dimasukkan. Berarti kira-kira total ini sebesar 70.000. Jadi kalian bisa save sekitar 700 jutaan lebih. Kurang lebih 200 jutaan. Luar biasa sekali promonya untuk kali ini. Ya. Nah, ini contoh unit yang one bed, one bath ya. Totalnya tadi luasannya di sini ada 54 kurang lebih kira-kira. 54 square meter. Ya. Di gambar di sebelah kiri bawah, itu kita bisa lihat unitnya ada di sebagian sebelah bawah dari gedung East Tower ini. Nah, bagian bawah itu Yarra River tuh. Jadi kita sudah pilihkan gedung yang view-nya langsung ke Yarra River, Southbank, dan Crown Casino. Begitu. Jadi hadapnya ke south, ke selatan Melbourne. Ya. Ya. Jadi masuk, kemudian di sini tadi ada dapur ya, L, kitchen-nya. Kemudian masuk lagi kita di sini ada dining-nya, ya, dining baru ke living, ada balkon. Ini penting sekali balkon nih. Karena kan kita ke Australia, Melbourne, kita mau nikmatin hawanya, suasananya dari balkon. Jadi open space ini juga penting sekali. Ini ada balkon tetap. Kemudian ini sebelah kiri ada kamar mandi, kemudian ada tempat laundry dan kamar. Nah, di kamar ini ya, gambarnya kan titik-titik nih. Nah, ini karpet nih. Dapetnya sudah karpet. Kalau di bagian living sama dining ini timber flooring nih kalau garis-garis seperti ini. Ya. Kalau di kamar ini lemari nempel nih wardrobe, ini udah include. Kalian sudah dapat ini lemari, kemudian kitchen set ini udah pasti include. Sudah set ya sama range hood-nya segala macam. Sama cooktop-nya. Itu juga brandnya Lendlease nih bukan brand sembarangan. Dia punya appliances-nya. Itu udah pasti Smack, kalau nggak Smack itu Miles. Ya. Itu aja. European appliances semua. Nah, ini contoh 2 bed 1 bath. 2 bed 1 bath. Sama kita pilihkan yang hadap ke Yarra River juga. Nah, ini luasannya totalnya ada 63. Dan ada balkonnya juga. Nah, ini paling valuable sekali nih. Jadi begitu masuk, dia di sini ada dapur sama ada dining, kemudian living, ada balkon. Di sebelah kirinya itu ada kamar nomor 2 dan ada kamar nomor 1. Jadi ada 2 kamar, 2 bed 1 bath. Ya, di setiap kamar ada lemari, itu pasti sudah include. Kemudian ada di sini ada bathroomnya dan laundry. Totalnya 2 bed 1 bath ya Pak Riki ya. Bagaimana Pak Andi? 2 bed 1 bath ya. Betul, 2 bed 1 bath nih. Kalau kita bicara carpark, Melbourne tutup mata lah, nggak perlu carpark. Karena apa? Begitu turun langsung ada tram kok. Moda transportasi sangat mudah, bisa tren, bisa bus, dan juga tram untuk keliling dari CBD Melbourne. Iya, kita juga ada unit yang ada carparknya. Itu kurang lebih harganya beda sekitar 90 sampai 100 ribu. Yes. Dari sisi investasi itu kalau kalian beli untuk tinggal dan perlu carpark, kita ada. Tapi kalau memikirkan efisiensinya, yang efisiennya kita lebih akan sarankan yang seperti ini gitu. Betul sekali. Nah, ini kita ada contoh unit dari ini contoh di lantai 22 ya, 2210. 2210. Nah, ini tadi yang di Spencer Street, nah ini gedungnya. Nah, ini hadap selatan. Ini yang nampak dari depan ini selatan nih. Ini bisa langsung lihat ke Yarra River karena apa? Depannya ada taman sebelah kiri ini. Ini taman ini nggak akan dibangun. Taman di Australia kan begitu. Beda sama Indonesia. Kalau Indonesia ada lahan sedikit pasti dibangun. Iya. Kalau di Australia taman itu mereka kalau udah heritage ya udah heritage begitu aja, mereka nggak akan bangun. Ya kan? Nah, ini kita lihat. Nah, ini lihat luar biasa besar ya jaraknya ya. Dari apa namanya? East Tower ini ke bangunan seberangnya ini besar sekali, jaraknya jauh sekali. Jadi view-nya sudah pasti tidak akan terblok. Ah, ini dia view-nya. Apartemen 2210. Ya, ini dari lantai 22. Kita bisa lihat full itu Southbank. Yarra River juga kelihatan, terus kemudian ada Eureka Tower juga kita bisa lihat jelas sekali di sini. Nah, ini kita ke arah sebelah baratnya seperti ini. Jadi view-nya kan ada, pasti kan bisa lihat kiri dan kanan. Nah, ini dia. Ini dari unit langsung dari balkonnya.
Nah ini, promonya luar biasa sekali. Saya nggak pernah dapetin promo ini. Ya. Selain harganya harga tahun 2016, promonya ini gabungan antara promo dari developer, kita gabung dengan relaksasi dari pemerintah Government. Australia. Iya. Jadi pertama ada free FIRB, itu nilainya kalau untuk properti di bawah 1 juta harganya 6.350, itu sudah free developer yang absorb. Kalau untuk properti di harga 1 juta ke atas itu 12.000 sekian. Ya, jadi FIRB ini apa? Mungkin ada yang nggak tahu nih Pak Andi. Saya jelaskan sedikit di sini. Ya. FIRB ini Silakan Pak Riki. Foreign Investment Review Board. Jadi setiap orang asing mau beli properti di Australia itu pasti kita akan submit satu form, itu namanya form FIRB, di mana harga form itu kalau untuk properti di bawah 1 juta 6.350. Nanti kita isi nama, paspor segala macam, kita submit, mereka akan cek. Oh, yang bersangkutan ini yang mau beli apartemen ada criminal record nggak di Australia? Pernah tinggal di Australia nggak? Pernah ngelakuin apa? Kalau ada blacklisted, mereka nggak terima gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum pernah tinggal atau kuliah di sana hanya untuk invest, ya kan, dan nggak ada criminal record di Australia, itu sudah pasti approve. Ya itu satu, formnya free. Kedua, free blinds. Blindsnya itu bisa 2.000 sampai 3.000 Australian dollar. Itu dari developer. Itu juga mereka akan kasih blindsnya. Kemudian stamp duty. Ya ini stamp duty ini besar sekali nih, sepertinya di Indonesia seperti BPHTB. 5,5% dari nilai properti, kurang lebih sekitar 12.500, ya, 5,5% itu juga free. Kemudian ada rebate dari foreign surcharge 8%, ya 8% setelah settlement. Jadi begitu settle propertinya, udah pindah nama, itu 8%-nya itu dikembalikan ke kalian, 8% dari nilai properti. Karena kalau misalnya kita bicara tahun 2020, itu semua nih kalian harus bayar nih 8%, 5,5%, itu kalian udah pasti harus keluar tuh. Jadi kalau misalnya kalian untuk invest, untuk kedepannya kita bisa untung lagi, itu kalian harus cover nilai ini dulu, baru kalian bisa untung. Karena kan 5,5% tambah 8% itu sudah 13,5%. Belum lagi FIRB-nya. Ya kan? Kalau kita bicara Australia itu stamp duty dan foreign surcharge ini 13,5% lebih kecil dibanding yang di Singapura. Singapura itu besar sekali, 23%. Kemudian sampai sini mungkin ada pertanyaan, bisa langsung chat di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Atau kalian bisa juga WhatsApp ke nomor Pak Andi atau ke nomor saya sendiri bisa. Ya, Pak Riki, kalau kita lihat di sini bahwa proyek ini sudah memiliki master plan yang sangat luar biasa sekali, di mana di sana ada office tower, ada hotel, ada taman yang begitu besar, dan juga yang tadi saya bicarakan di awal bahwa developer Lendlease ini tidak hanya memikirkan hanya residensial dan residensial saja, tapi juga memikirkan apa yang ada di sana, seperti layaknya office, retail, cafe, resto, dan lain sebagainya yang bisa membuat crowd di sana ada gitu. Iya, dia bangun community-nya, kemudian dia bangun demand-nya, market-nya mereka bangun dulu seperti office tower, karena begitu Anda bekerja, mereka kan pasti akan perlu tempat tinggal. Betul. Jadi dia bangun office tower dulu, office tower-nya sudah jadi seperti di Victoria Harbour tadi di video, itu office tower-nya banyak sekali, semua headquarter seperti provider telepon, Samsung, semua ada di betul Victoria sekali. Harbour. Jadi Lendlease ini pikirkan mereka create demand-nya dulu gitu. Ya, Pak Riki, bangunan sudah jadi, begitu banyak insentif yang diberikan baik dari government maupun dari developer. Tunggu apa lagi? Jadi silakan Anda kontak atau hubungi kami di via WhatsApp maupun telepon dan juga email jika Anda tertarik dan ingin berinvestasi di Australia. Intinya begini, bahwa dengan Jalin Realty International, Anda tidak perlu untuk ke luar negeri untuk serah terima kunci, cek fisik, dan lain sebagainya. Anda cukup di rumah saja atau di Indonesia saja. Anda sudah bisa memiliki properti di luar negeri dan bisa disewakan dan juga bisa dijual kembali ke depannya.
Betul, karena Jalin sendiri kita ada tim juga di Melbourne, Pak Andi. Kita ada tim, jadi kita bisa bantu inspeksi, kita bisa bantu serah terima, semua. Betul sekali. Jadi we provide end-to-end solution. Betul. Ya. Jadi kalau menurut saya nih kesempatan kali ini untuk para investor yang untuk holiday home, untuk anak yang kuliah akan kuliah di Melbourne atau sekarang masih online, kedepannya akan kuliah di Melbourne. Saat ini sih Melbourne Quarter project yang sangat tepat sekali untuk kita bisa ambil keputusan cepat. Karena di luar ini setelah pandemi selesai itu udah pasti government tarik regulation-nya, mereka nggak akan bayarkan lagi. Another new regulation coming, ya pastinya. Betul. Developer juga nggak akan kasih insentif yang besar seperti ini. Jadi ambil keputusan sekarang, decide now or never. Yes. Iya, begitu. Oke, semuanya thank you untuk berpartisipasi dalam acara webinar kali ini. Dan thank you juga Pak Riki Irawan atas waktunya. Dan kita berjumpa lagi di next session. Terima kasih. Sampai jumpa.